Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Wah, teman-teman kita prihatin ya kalau melihat pemilu kada serentak kemarin banyak sekali yang lawan kotak kosong. Banyak sekali ya, ini yang tercatat aja sekarang ya saya lihatkan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang tercatat di sini ya, masih banyak lagi teman-teman. Nah, saya mau membahas mengenai Pangkal Pinang ya teman-teman. Ada beberapa yang kotak kosongnya menang ya. Ada Pangkal Pinang, terus ada lagi mana tadi? Ada 3 paling enggak ya. Jadi ada lagi paslon nomor 1 Mukan Ramadan kalah melawan kotak kosong versi Quick Count ya. Pangkal Pinang juga kalah tuh versi Quick Count ya. Padahal didukung oleh partai besar-besar ya seperti PDIP, partai besar semua ya mendukung calon itu ya. Jadi ini tanda-tanda alarm ya teman-teman kalau kita melihat dari sistem demokrasi Indonesia kali ini ya. Walaupun namanya demokrasi, tapi ini ada alarm dari rakyat yang sebenarnya ya. Kenapa kotak kosong kok bisa menang lawan calon ya? Lawan menangnya telak lagi teman-teman. Ada yang 60% ya lebih ya. Jadi kita banyak renungan ya. Kalau kotak kosong sudah mulai menang, ini artinya rakyat sudah nggak percaya lagi, teman-teman. Ya, rakyat sudah nggak percaya lagi sama partai politik atau jago-jagonya partai politik atau cara kerja partai politik yang diimplementasikan oleh elit-elit ya teman-teman. Jadi, tapi ini dilema juga buat masa depan Indonesia ya. Kalau sistem seperti ini, nanti ujung-ujungnya juga daerah tertentu nggak punya pemimpin yang representatif. Ya, ujung-ujungnya juga nanti pejabatnya dari pusat-pusat juga, ditunjuk oleh pusat, teman-teman. Jadi rakyat nanti representasinya siapa? Sedangkan ini kan pemilihan langsung. Ya. Jadi pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat. Sedangkan rakyat memilih kotak kosong. Coba gimana coba teman-teman ya. Pemilihan langsung oleh rakyat, tapi rakyat milih kotak kosong. Apakah nanti yang memimpin kotak kosong? Ya. Gimana dong? Nggak ada orangnya suruh mimpin. Itu artinya apa? Ini simbol teman-teman. Simbol kegagalan demokrasi, simbol kegagalan cara kerja elit politik, ya, simbol kegagalan partai politik. Berarti ini suara rakyat murni, teman-teman. Rakyat sudah tidak percaya. Ya, rakyat sudah tidak percaya. Ya, ini real ya. Kalau enggak, ini versi quick count ya, teman-teman. Jadi ironi ya, ini ironi politik namanya. Nah, ini dikhawatirkan ya di zaman sekarang ini kan cepat menyebar kemana-mana. Ya, dikhawatirkan nanti daerah-daerah lain akan seperti ini kalau tidak ada calon-calon yang merepresentasikan suara rakyat. Dengan bukti kotak kosong menang, itu berarti kan rakyat tidak percaya dengan calon yang disodorkan. Rakyat berada pada posisi yang tidak bisa memilih. Ya, di saat rakyat harus memilih, dia harus memilih kotak kosong karena tidak percaya dengan calon yang disodorkan. Tidak percaya dengan calon yang ada. Nah, ini ironi ya teman-teman, ironi. Pertanyaannya, siapa yang akan memimpin nanti? Karena yang menang kotak kosong, ya ditunjuk oleh pusat. Nah, pertanyaan lagi, apakah nanti yang ditunjuk oleh pusat itu bisa tahu denyut nadi kehidupan di daerah itu? Ya, dia biasanya nggak responsif teman-teman. Pejabat atau PLT ya, atau pejabat yang ditunjuk itu biasanya dia nggak tahu ya apa yang dibutuhkan oleh pelayanan-pelayanan di daerah itu, kurang tahu. Jadi representatifnya kurang jos ya, kurang jos teman-teman. Ini ironi ya, ironi sekali ya, sedih juga saya melihat fenomena kotak kosong. Sedih saya juga ya. Nah, kalau gitu yang salah siapa? Sampai ada fenomena kotak kosong menang di beberapa daerah.
Yang salah elit, teman-teman. Elit berarti dia tidak tahu atau tidak merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Dia tidak tahu bagaimana cara melayani rakyat, sehingga rakyat tidak percaya seperti ini. Ya, itu yang menyebabkan kota kosong menang. Rakyat tidak percaya sama elit, nggak percaya. Ya, makanya kota kosong menang. Ini PR, teman-teman ya, buat pemerintah juga. Ini PR buat elit-elit partai ya. Kalau saya ceritakan teman-teman tentang Indonesia ya, sejak tahun 90, ya teman-teman tahu lah keadaannya ya. Kalau orang luar kan nebak-nebak saja ya. Jadi kalau kita tahu cara kerja di dalamnya seperti apa, makanya Indonesia jalannya terseok-seok di tempat jalannya seperti ini aja. Koruptor makin banyak, pelayanan juga tidak paripurna, ya, KKN masih banyak, korupsi banyak, ya akan seperti ini. Karena ya ini yang saya bilang ironi demokrasi itu seperti ini. Apalagi kabar kota kosong, wah viral di mana-mana. Nah, ini sebenarnya representasi dari suara rakyat. Rakyat sudah kesal, teman-teman. Ya, rakyat sudah kesal. Rakyat sudah ada yang tidak percaya di daerah-daerah yang kota kosong yang menang dengan calon-calon yang disodorkan. Ya, mudah-mudahan teman-teman ya, dengan adanya fenomena kota kosong menang ini, cepat-cepatlah elit-elit partai ya, elit-elit politik ini memperbaiki diri ya, jangan sampai ini meluas kemana-mana. Kalau sampai ini meluas yang mana-mana ya, yang dirugikan juga rakyat. Akhirnya rakyat tidak terlayani karena tidak punya wakil atau pemimpin yang ditunjuk oleh rakyat itu sendiri. Ya, katanya demokrasi. Tapi rakyat harus dipimpin dari pusat. Karena yang menang kota kosong. Karena kota kosong tidak bisa memimpin, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi ini warning ya, alarm buat elit politik, ya, buat elit-elit partai supaya memperbaiki diri lah ya. Jangan atas nama rakyat, tapi setelah berkuasa rakyat ditinggalkan. Ya, artinya seperti ini akhirnya. Rakyat tidak percaya dengan calon yang disodorkan saat pemilu. Terima kasih teman-teman. Ini warning buat elit-elit politik untuk introspeksi ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi fenomena kota kosong. Ya, jangan sampai malah fenomena kota kosong meluas kemana-mana. Tetap semangat teman-teman ya, bangun Indonesia demi masa depan. Sampai jumpa.